Doorway effect. Pernah nggak sih kamu masuk ke ruangan, terus tiba-tiba lupa mau ngapain? Kamu berdiri bengong, mikir keras, tadi gua mau ngapain ya? Nah, itu namanya doorway effect. Setiap kali kita melewati pintu, otak kita menganggap itu sebagai batas peristiwa. Kayak nutup tab di browser dan buka yang baru. Jadi, niat awal kita tadi kadang ikut kehapus. Tapi lucunya, kalau kamu balik ke ruangan sebelumnya, seringkali memori itu ikut balik juga. Time dilation. Pernah ngalamin momen hampir kecelakaan? Atau situasi yang bikin jantung deg-degan? Lalu semuanya terasa kayak bergerak lambat? Kayak dunia tiba-tiba slow motion? Itu bukan karena waktu beneran melambat. Itu namanya time dilation. Saat kita dalam kondisi stres atau bahaya, otak kita otomatis nyalain mode siaga penuh. Dia mulai merekam lebih banyak detail dalam waktu yang sama. Jadi seolah-olah kamu ngerasain lebih banyak hal dalam 1 detik. Makanya terasa kayak waktu berjalan lebih lambat. Ini sebenarnya mekanisme bertahan hidup. Otak pengen kamu bisa merespons bahaya dengan cepat. Jadi dia kasih lebih banyak informasi dalam waktu singkat. Makanya, momen-momen seram kadang terasa panjang banget. Padahal cuma beberapa detik doang. Baader-Meinhof phenomenon. Pernah nggak kamu baru tahu satu kata? Misalnya kompresor udara. Terus entah kenapa, mulai muncul di mana-mana. Di TikTok, di berita, bahkan pas lagi ngobrol sama temen. Itu bukan karena semesta kasih sinyal, tapi karena otakmu baru saja nyadar. Fenomena ini namanya Baader-Meinhof phenomenon atau frequency illusion. Jadi begini, sebelumnya info itu sebenarnya udah sering lewat di sekitarmu, tapi otakmu nganggap itu nggak penting jadi diabaikan. Begitu kamu belajar atau dengar sesuatu yang baru, otak langsung naikin prioritasnya. Sekarang dia lebih aware dan mulai highlight info itu tiap kali muncul. False memory. Otak kita tuh bukan kamera, dia nggak ngerekam, tapi nyusun ulang kenangan. Kadang nambahin detail yang nggak pernah terjadi. Itulah kenapa 2 orang bisa ingat satu kejadian, tapi ceritanya beda 180 derajat. Dan parahnya, kita bisa yakin banget sama ingatan itu. Macaulay effect. Pernah nggak sih kamu liatin pola warna tertentu terlalu lama kayak garis-garis merah dan hijau, atau hitam dan putih? Nah, setelah itu kamu pindah lihat tembok putih. Tiba-tiba muncul warna-warna aneh yang sebenarnya nggak ada. Itu namanya Macaulay effect. Beda sama after image biasa yang cuma bertahan beberapa detik. Efek ini bisa bertahan berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari. Otakmu seperti kehipnotis sama pola itu, dan mulai mengubah cara melihat warna di dunia nyata. Ilmuwan sendiri masih belum sepenuhnya ngerti kenapa ini bisa terjadi. Tapi satu hal yang pasti, otak kita itu nggak cuma menerima informasi dari mata, tapi juga aktif memproses dan menafsirkannya. Dan kadang, proses itu bisa bikin kita ngelihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Capgras delusion. Bayangin deh, kamu ketemu ibu kamu, mukanya sama persis, suaranya juga, tapi entah kenapa kamu yakin banget kalau itu bukan dia. Kamu ngerasa dia udah digantikan orang lain kayak imposter yang nyamar jadi orang terdekatmu. Aneh banget kan? Tapi ini nyata. Itu yang disebut Capgras delusion. Salah satu glitch otak yang paling membingungkan dan menyeramkan. Masalahnya bukan di penglihatan. Kamu bisa mengenali wajahnya dengan jelas, tapi bagian otak yang ngasih rasa familiar atau kedekatan emosional nggak nyambung. Jadi, kamu tahu itu wajah ibu kamu, tapi kamu nggak ngerasa itu ibu kamu. Biasanya ini terjadi karena cedera otak, stroke, atau gangguan kejiwaan tertentu. Deja vu. Pernah nggak sih kamu masuk ke suatu tempat dan ngerasa, loh, kok kayaknya gue pernah kesini ya? Padahal kamu yakin banget itu pertama kalinya. Nah, itu yang disebut deja vu. Artinya, sudah pernah melihat, padahal kenyataannya belum. Ilmuwan percaya ini terjadi karena otak kamu keliru menyimpan pengalaman baru sebagai kenangan lama. Jadi otakmu ngira kamu udah pernah ngalamin momen itu sebelumnya, padahal itu hal baru. Ada juga teori lain yang bilang ini terjadi karena ada delay kecil antara bagian otak yang memproses realita dan yang menyimpannya sebagai memori. Jadi informasi yang seharusnya terasa baru malah terasa familiar. Tip of the tongue phenomenon. Pernah nggak kamu lagi ngobrol, terus ada satu kata yang pengen kamu ucapin, kamu tahu maknanya, kamu tahu bentuknya, tapi entah kenapa nggak keluar juga dari mulut? Nah, itu yang disebut tip of the tongue phenomenon. Sebenarnya otakmu tahu jawabannya, tapi bagian yang nyimpen arti kata dan bagian yang nyimpen cara ngucapinnya kadang
nggak nyambung dengan cepat. Makanya, kamu bisa ngerasa nyaris tahu, tapi tetap nggak bisa bilang. Dan yang lucu, biasanya kata itu malah muncul tiba-tiba saat kamu udah nggak mikirin lagi. Inattentional blindness. Bayangin, kamu lagi sibuk cari HP kemana-mana, padahal dari tadi HP Nia ada di tangan. Atau kamu ribut nyari kacamata, tapi ternyata nempel manis di atas kepala. Itu bukan karena kamu pelupa. Fenomena ini disebut inattentional blindness, alias kebutaan karena perhatian kita sedang dialihkan. Saat otak fokus ke satu hal, benda-benda yang sebenarnya jelas terlihat, bisa aja luput dari pengamatan. Apalagi kalau benda itu bagian dari rutinitas atau udah terlalu familiar. Otak bisa menganggap benda itu nggak penting buat diproses saat itu juga. Nah, itu dia. Beberapa glitch unik yang sering terjadi di otak kita. Walau kadang bikin bingung, semua itu sebenarnya bagian dari cara otak bekerja cepat, efisien, dan, ya, sesekali error juga wajar. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, yang ngebahas hal rumit dengan cara yang simple, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya.